Ia menyebut dirinya Malcolm X, menolak nama belakangnya Little yang ia anggap sebagai warisan perbudakan. X melambangkan identitas yang hilang, sesuatu yang harus ia temukan kembali sendiri. Pada tahun 1952, setelah 6 tahun di balik jeruji, Malcolm akhirnya dibebaskan. Ia melangkah keluar dengan tekad yang membara. Ia bukan lagi seorang kriminal, bukan lagi Malcolm Little, melainkan Malcolm X, seorang pria dengan tujuan yang jelas, membakar panggung Amerika dengan suaranya. Angin musim dingin bertiup kencang di Omaha, Nebraska, ketika seorang bayi lahir pada tanggal 19 Mei 1925. Bayi itu dinamai Malcolm Little, anak keempat dari pasangan Earl dan Louise Little. Ayahnya seorang pendeta baptis yang vokal mendukung gerakan Marcus Garvey, seorang nasionalis kulit hitam yang mengampanyekan kembalinya orang-orang Afrika ke tanah leluhur mereka. Namun, keberanian Earl Little berbicara tentang kebebasan kulit hitam membuatnya menjadi target Ku Klux Klan dan kelompok supremasi kulit putih lainnya. Malam kelam menyelimuti keluarga Little ketika rumah mereka dibakar oleh kelompok rasis. Mereka dipaksa mengungsi dari satu kota ke kota lain, mencari perlindungan dari ancaman yang terus mengintai. Malcolm tumbuh dalam ketakutan akan dunia yang menolak keberadaannya hanya karena warna kulitnya. Namun, tragedi terbesar terjadi ketika ayahnya ditemukan tewas di jalur kereta api. Tubuhnya remuk seperti diinjak oleh kekuatan besar. Polisi menyebutnya sebagai kecelakaan, tetapi keluarga Little tahu bahwa itu adalah perbuatan kelompok rasis yang ingin membungkam Earl Little selamanya. Setelah kematian ayahnya, kehidupan Malcolm berubah drastis. Ibunya, Louise, berjuang keras menghidupi anak-anaknya, tetapi tekanan mental dan ekonomi membuatnya kehilangan kendali. Pemerintah mengambil alih hak asuh anak-anaknya, dan Malcolm dikirim ke berbagai panti asuhan serta keluarga angkat. Di sekolah, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, namun dihancurkan oleh sistem yang meremehkan anak kulit hitam. Ketika seorang guru mengatakan kepadanya bahwa cita-citanya menjadi pengacara terlalu tinggi untuk anak negro, Malcolm mulai kehilangan harapan terhadap pendidikan formal. Di usia remaja, Malcolm melarikan diri dari masa kecilnya yang penuh luka dan mencari jalan hidup baru di Boston. Di sana ia berkenalan dengan budaya jalanan, perjudian, dan dunia kriminal. Dengan julukan Detroit Red karena warna rambutnya yang merah, ia menjadi bagian dari dunia bawah tanah yang keras. Kehidupannya di Harlem dan Boston diwarnai perampokan, penipuan, dan narkotika yang semakin menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Namun, masa kejayaannya di dunia hitam itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1946, Malcolm ditangkap karena perampokan bersenjata dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Saat memasuki selnya yang dingin di Norfolk Prison Colony, ia tidak tahu bahwa tempat itulah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam tembok penjara Charlestown, Malcolm menghadapi kenyataan pahit. Hidupnya yang dulu penuh kebebasan kini tergantikan oleh aturan ketat dan kekerasan. Para narapidana yang berasal dari berbagai latar belakang hidup dalam hierarki brutal, di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Pada awalnya Malcolm menyesuaikan diri dengan sistem ini. Ia tetap keras, sinis, dan tidak percaya pada apapun selain dirinya sendiri. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang narapidana bernama Bimbi. Bimbi bukanlah kriminal biasa. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu menghipnotis siapa saja yang mendengarnya. Malcolm terpesona. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau senjata, tetapi pada ilmu dan kata-kata. Dengan dorongan Bimbi, Malcolm mulai membaca, bukan hanya buku hiburan, tetapi literatur yang membuka pikirannya terhadap dunia yang lebih luas. Ia melahap buku-buku sejarah, filsafat, dan politik. Ia membaca tentang peradaban kuno, pemimpin revolusioner, dan sejarah rakyat kulit hitam yang selama ini dikaburkan oleh sistem pendidikan Amerika. Dari situlah, kebenciannya terhadap ketidakadilan semakin membesar, tetapi kali ini bukan dalam bentuk kemarahan tanpa arah, melainkan sebagai motivasi untuk mengubah hidupnya. Perubahan terbesar datang dari luar penjara, melalui surat-surat dari saudaranya Filbert.
Filbert memperkenalkannya pada Nation of Islam, NOI, sebuah gerakan yang dipimpin oleh Elijah Muhammad. Ajaran NOI berbeda dari Islam tradisional. Mereka mengajarkan bahwa orang kulit hitam adalah bangsa asli dan bahwa orang kulit putih adalah iblis yang menindas mereka selama berabad-abad. Pada awalnya Malcolm skeptis, namun semakin banyak ia membaca ajaran Elijah Muhammad, semakin ia menemukan bahwa kata-kata itu berbicara langsung pada luka-luka yang ia alami sepanjang hidupnya. Setiap hari, Malcolm mulai mengubah kebiasaannya. Ia berhenti makan daging babi, berhenti merokok, dan menjalani hidup dengan kedisiplinan yang ketat. Ia menulis surat kepada Elijah Muhammad dan mulai menyebarkan ajaran Nation of Islam di dalam penjara, mengajak para narapidana untuk meninggalkan kehidupan lama mereka dan mencari makna yang lebih tinggi. Penjara yang dulu terasa seperti kuburan, kini menjadi tempat kelahirannya yang baru. Ia menyebut dirinya Malcolm X, menolak nama belakangnya Little yang ia anggap sebagai warisan perbudakan. X melambangkan identitas yang hilang, sesuatu yang harus ia temukan kembali sendiri. Pada tahun 1952, setelah 6 tahun di balik jeruji, Malcolm akhirnya dibebaskan. Ia melangkah keluar dengan tekad yang membara. Ia bukan lagi seorang kriminal, bukan lagi Malcolm Little, melainkan Malcolm X, seorang pria dengan tujuan yang jelas, membakar panggung Amerika dengan suaranya. Ketika Malcolm X pertama kali tiba di Detroit, setelah bebas dari penjara pada tahun 1952, ia bukan siapa-siapa. Namun dalam waktu singkat, ia menjadi sosok yang paling menonjol dalam Nation of Islam, NOI. Dengan karisma dan kecerdasannya, ia segera menarik perhatian Elijah Muhammad, pemimpin tertinggi NOI. Malcolm belajar langsung dari Elijah Muhammad dan dengan cepat mendaki tangga organisasi. Ia diberi tugas untuk merekrut anggota baru dan membangun masjid-masjid NOI di berbagai kota besar. Dengan kefasihannya dalam berbicara dan kepandaiannya dalam memahami psikologi massa, Malcolm membawa ribuan orang ke dalam gerakan. Dalam kurun waktu 8 tahun, keanggotaan NOI melonjak drastis dari hanya 500 orang menjadi lebih dari 30.000 anggota. Setiap minggu Malcolm berkeliling dari kota ke kota, berpidato dengan gaya yang berapi-api. Ia berbicara tentang penderitaan orang kulit hitam, sejarah perbudakan, dan bagaimana orang kulit putih telah menindas mereka selama berabad-abad. Pesannya jelas, kita harus membangun kekuatan kita sendiri, terpisah dari orang kulit putih, karena mereka adalah iblis yang tidak akan pernah memberikan keadilan kepada kita. Banyak yang mendengarnya merasa tersentuh, seolah-olah Malcolm berbicara langsung dari hati mereka. Ia tidak hanya menawarkan kemarahan, tetapi juga solusi, disiplin, kebersihan, kemandirian ekonomi, dan keyakinan pada Allah sebagai jalan keluar dari penindasan. Selain membangun organisasi, Malcolm juga menggunakan media untuk menyebarkan pesannya. Ia sering diwawancarai oleh surat kabar dan tampil di acara radio. Pada tahun 1959, dokumenter berjudul The Hate That Hate Produced menampilkan Malcolm X sebagai wajah Nation of Islam. Program ini awalnya bertujuan untuk menunjukkan bahaya NOI bagi masyarakat Amerika, tetapi efeknya justru sebaliknya, malah semakin banyak orang tertarik pada gerakan tersebut. Namun semakin besar pengaruh Malcolm, semakin besar pula tantangan yang ia hadapi, baik dari luar maupun dari dalam gerakan itu sendiri. Ketegangan dengan gerakan hak sipil. Pada saat yang sama ketika Malcolm X membangun Nation of Islam, gerakan hak-hak sipil di Amerika juga sedang berkembang. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., Rosa Parks, dan James Baldwin berjuang untuk kesetaraan dengan pendekatan non-kekerasan. Namun Malcolm menolak strategi ini. Dalam berbagai pidatonya, Malcolm mengejek para pemimpin hak sipil yang ia sebut sebagai negro rumah. Istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan orang kulit hitam yang menurutnya terlalu tunduk pada sistem orang kulit putih. Ia mengkritik keras filosofi non-kekerasan Martin Luther King Jr. dengan mengatakan, jika seseorang menampar pipi kanan Anda, berikanlah pipi kiri Anda. Tidak. Jika seseorang menyerang Anda berhak membela diri. Malcolm percaya bahwa satu-satunya cara bagi orang kulit hitam untuk benar-benar bebas adalah dengan memisahkan diri dari orang kulit putih.
bukan berusaha untuk hidup berdampingan dengan mereka. Ia mendukung gagasan nasionalisme kulit hitam, membangun ekonomi sendiri, komunitas sendiri, dan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan orang kulit putih. Perbedaan pandangan ini membuat Malcolm semakin dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah Amerika. Jika Martin Luther King Jr. dipandang sebagai aktivis moderat, Malcolm X dianggap sebagai revolusioner yang dapat membangkitkan pemberontakan. Pengawasan FBI dan upaya pelemahan. Seiring meningkatnya pengaruh Malcolm, FBI mulai mengawasinya secara ketat. Direktur FBI J. Edgar Hoover menganggap Nation of Islam sebagai organisasi radikal yang berbahaya. Melalui program rahasia COINTELPRO, FBI berusaha menyusup ke dalam NOI, mengadu domba para pemimpinnya, dan menghancurkan organisasi dari dalam. Malcolm menyadari bahwa dirinya diawasi. Teleponnya disadap, gerak-geriknya dimata-matai, dan agen FBI menyamar sebagai anggota NOI untuk mencari celah yang bisa digunakan untuk melemahkannya. Namun, ini tidak menghentikan langkahnya. Justru, Malcolm semakin vokal dalam pidato-pidatonya. Ia berbicara tidak hanya tentang masalah di Amerika, tetapi juga tentang kolonialisme dan imperialisme global. Ia menghubungkan perjuangan kulit hitam di Amerika dengan perjuangan rakyat Afrika dan Asia yang melawan penjajahan. Tetapi ancaman terbesar bagi Malcolm X ternyata tidak datang dari luar, melainkan dari dalam Nation of Islam sendiri. Kecemburuan dan konflik internal di Nation of Islam kesuksesan Malcolm membuat banyak pemimpin lain dalam NOI merasa terancam. Elijah Muhammad, meskipun awalnya mendukung Malcolm, mulai khawatir dengan popularitasnya yang melampaui dirinya sendiri. Para pemimpin senior NOI yang lebih lama bergabung dalam organisasi mulai melihat Malcolm sebagai ancaman. Masalah semakin rumit ketika Malcolm mulai mengetahui skandal pribadi Elijah Muhammad. Ia mendapatkan bukti bahwa pemimpin tertinggi NOI itu memiliki hubungan dengan beberapa wanita muda dalam organisasi dan telah memiliki anak di luar nikah, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran ketat NOI tentang moralitas. Pada awalnya, Malcolm mencoba mengabaikan hal ini. Namun ketika semakin banyak bukti muncul, ia mulai mempertanyakan kepemimpinan Elijah Muhammad. Hubungan mereka yang dulu erat perlahan berubah menjadi kecurigaan dan ketegangan. Pada saat yang sama, Malcolm semakin terbuka terhadap pemikiran baru. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam di luar Nation of Islam dan mulai mempertanyakan beberapa doktrin yang selama ini ia yakini. Ketika Presiden John F. Kennedy dibunuh pada tahun 1963, Malcolm membuat pernyataan yang kontroversial. The chickens have come home to roost. Kejahatan Amerika telah kembali menghantuinya sendiri. Pernyataan ini memicu kemarahan besar, tidak hanya di kalangan masyarakat Amerika, tetapi juga di dalam Nation of Islam. Elijah Muhammad melihat ini sebagai alasan yang sempurna untuk menyingkirkan Malcolm. Tak lama setelah itu, ia mengumumkan bahwa Malcolm X akan diskors dari Nation of Islam. Dikeluarkan dari organisasi yang telah ia bangun dengan susah payah adalah pukulan besar bagi Malcolm. Tetapi, di saat yang sama, ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak bisa hanya terbatas dalam Nation of Islam. Ia mulai berpikir lebih luas tentang Islam yang sebenarnya, tentang perjuangan global, dan tentang bagaimana ia bisa membawa pesan keadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah awal dari transformasi terakhirnya, perjalanan yang akan membawanya ke Mekah dan mengubahnya selamanya. Tahun 1964 adalah titik balik bagi Malcolm X. Setelah dikeluarkan dari Nation of Islam, NOI, ia mendapati dirinya berdiri di persimpangan jalan. Selama lebih dari 1 dekade, ia telah menjadi juru bicara utama NOI, membangun pengaruh besar di kalangan komunitas kulit hitam. Namun, ia kini terasing dari organisasi yang pernah dianggapnya sebagai rumah. Malcolm tidak hanya kehilangan tempatnya di dalam NOI, tetapi juga menghadapi ancaman serius. Para pengikut setia Elijah Muhammad menganggapnya sebagai pengkhianat, sementara FBI terus mengawasinya, mencatat setiap langkah dan perkataannya. Ia menerima panggilan telepon anonim yang mengancam nyawanya,
dan bahkan rumahnya di Queens, New York, menjadi sasaran upaya pembakaran. Namun, meskipun dunia tampaknya berbalik melawannya, Malcolm justru menemukan kebebasan baru. Tanpa batasan doktrin NOI yang menganggap orang kulit putih sebagai iblis, ia mulai membuka pikirannya terhadap bentuk Islam yang lebih universal. Ia mendirikan dua organisasi baru, Muslim Mosque in Kyichi, sebuah organisasi keagamaan untuk mempromosikan Islam yang lebih inklusif dibandingkan dengan ajaran eksklusif NOI. Organization of Afro-American Unity, OAAU, sebuah gerakan politik yang terinspirasi oleh Organisasi Persatuan Afrika, OAU, bertujuan untuk menyatukan orang kulit hitam dalam perjuangan global melawan kolonialisme dan rasisme. Namun untuk membentuk pemahaman baru tentang perjuangannya, ia tahu bahwa ia perlu melihat dunia lebih luas. Maka, ia memulai perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya, perjalanan menuju Mekah. Pada April 1964, Malcolm X berangkat ke Timur Tengah untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Ini adalah pengalaman spiritual yang akan mengubah pandangannya tentang Islam, ras, dan kemanusiaan. Begitu tiba di Jeddah, ia dikejutkan oleh keramahan umat Islam dari berbagai latar belakang etnis. Ia melihat orang Arab, Afrika, Asia, dan bahkan orang kulit putih yang beribadah bersama dalam kesetaraan yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia alami di Amerika. Ia menulis dalam suratnya dari Mekah. Di sini untuk pertama kalinya dalam hidup saya berdiri di antara orang-orang yang berkulit putih dan mereka memperlakukan saya sebagai saudara. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda rasisme. Saya mulai melihat bahwa Islam yang sesungguhnya tidak mengenal perbedaan ras. Malcolm merasakan pencerahan. Jika Islam bisa mempersatukan umat manusia tanpa melihat warna kulit, maka mungkin solusi bagi masalah rasial di Amerika bukanlah separatisme, melainkan persatuan berbasis keadilan. Di Mekah, ia juga mendapat nama baru dari seorang pejabat Saudi, Dr. Abdul Rahman Azam, El-Hajj Malik El-Shabazz, yang menunjukkan bahwa ia kini adalah seorang Muslim sejati. Setelah haji, Malcolm tidak langsung kembali ke Amerika. Ia melanjutkan perjalanan ke Afrika dan Timur Tengah, bertemu dengan para pemimpin dunia dan aktivis anti-kolonialisme. Malcolm mengunjungi lebih dari 12 negara termasuk Mesir, Ghana, Nigeria, Aljazair, Sudan, Senegal, dan Maroko. Di setiap negara ia berdiskusi dengan pemimpin dan aktivis yang telah berjuang melawan kolonialisme. Di Ghana, ia bertemu dengan Kwame Nkrumah, presiden pertama negara itu setelah merdeka dari Inggris. Nkrumah menyambut Malcolm sebagai saudara dan mendukung perjuangannya untuk membebaskan orang kulit hitam Amerika dari belenggu rasisme. Di Mesir, ia berbicara dengan Gamal Abdel Nasser, seorang tokoh nasionalis Arab yang menentang imperialisme Barat. Malcolm menyadari bahwa perjuangan orang kulit hitam Amerika tidak bisa dipisahkan dari perjuangan orang-orang di Afrika dan dunia Muslim yang juga menghadapi penindasan. Perjalanan ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa perlawanan terhadap rasisme harus dilakukan dalam skala internasional. Ia tidak lagi melihat perjuangannya sebatas Amerika, tetapi sebagai bagian dari gerakan global melawan ketidakadilan. Ketika kembali ke Amerika pada pertengahan 1964, Malcolm X bukan lagi orang yang sama. Ia tidak lagi percaya bahwa semua orang kulit putih adalah musuh. Sebaliknya, ia mulai menekankan bahwa musuh utama bukanlah ras tertentu, melainkan sistem penindasan yang telah menciptakan ketidakadilan. Namun, perubahan ini tidak hanya membawa pengikut baru, tetapi juga musuh yang lebih banyak. Begitu tiba kembali di New York, Malcolm X segera menyadari bahwa ia sedang dalam bahaya besar. Nation of Islam menjadikannya target. NOI yang merasa dikhianati oleh Malcolm semakin agresif dalam menyerangnya. Beberapa pengikut setia Elijah Muhammad mulai menyebarkan propaganda bahwa Malcolm adalah musuh Islam. Ia menerima banyak ancaman pembunuhan dan para pengikutnya diperingatkan untuk tidak berhubungan dengannya. FBI dan CIA memantau setiap gerakannya. Pemerintah AS yang sebelumnya sudah mengawasi Malcolm X
kini semakin khawatir dengan jaringan internasional yang ia bangun. FBI dan CIA mengikuti perjalanannya, menyadap teleponnya, dan bahkan mencoba mengadu dombanya dengan kelompok lain. Meskipun pandangannya kini lebih moderat, Malcolm masih dicurigai oleh beberapa pemimpin hak sipil yang lebih konservatif. Mereka tidak yakin apakah ia benar-benar berubah atau masih memiliki agenda radikal. Di tengah tekanan ini, Malcolm tetap teguh dalam perjuangannya. Ia melanjutkan ceramah-ceramahnya, berbicara di universitas, dan bertemu dengan tokoh-tokoh hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik bagi masa depan orang kulit hitam Amerika. Namun ia juga sadar bahwa waktunya semakin singkat. Ia pernah berkata kepada salah satu temannya, "Aku tahu mereka akan membunuhku. Aku hanya berharap mereka tidak membunuhku di depan anak-anakku." Malcolm X tahu bahwa ia telah menjadi terlalu berbahaya bagi banyak pihak. Namun ia tidak pernah berhenti. Baginya kebenaran harus disampaikan, meskipun nyawanya harus menjadi taruhannya. Pagi itu, 21 Februari 1965, Malcolm X bangun lebih awal di kamar hotelnya di New York City. Ia baru saja pindah ke hotel setelah rumahnya dibom seminggu sebelumnya. Meski kelelahan akibat tekanan yang semakin besar, ia tetap bersiap untuk berbicara di hadapan para pendukungnya di Audubon Ballroom, Harlem. Hari itu, ia dijadwalkan memberikan pidato tentang masa depan Organization of Afro-American Unity, OAAU, organisasi yang ia bentuk setelah meninggalkan NOI. Seperti biasa, ia ditemani oleh para sahabat dan para pengawal yang setia. Namun, banyak orang memperhatikan bahwa pengamanan hari itu jauh lebih longgar dari biasanya. Beberapa pengawalnya tidak hadir, dan ada laporan bahwa FBI serta NYPD mengetahui sesuatu yang mencurigakan, tetapi memilih untuk tidak bertindak. Pukul 3 sore, Malcolm naik ke podium. Ruangan penuh sesak dengan sekitar 400 orang. Sebagian besar adalah pendukungnya. Tetapi ada juga beberapa orang yang diduga agen rahasia pemerintah. Saat ia hendak berbicara, tiba-tiba terjadi kekacauan. Seorang pria di bagian belakang ruangan berteriak, "Singkirkan tanganmu dari kantongku." Teriakan itu memecah perhatian. Orang-orang menoleh ke arah sumber suara, dan dalam sekejap suasana menjadi panik. Saat itulah 3 pria bersenjata maju ke depan dan melepaskan tembakan ke arah Malcolm X. Peluru pertama menghantam dadanya, membuatnya tersentak ke belakang. Lalu rentetan peluru berikutnya menghujani tubuhnya. Ia tersungkur ke lantai, darah mengalir deras di sekelilingnya. Saat para penyerang mencoba melarikan diri, beberapa pendukung Malcolm X berusaha menangkap mereka. Talmadge Hayer, salah satu pembunuh, berhasil ditangkap di tempat kejadian. Namun 2 penyerang lainnya, belakangan diketahui sebagai Norman 3X Butler dan Thomas Limberlis X Johnson, berhasil melarikan diri. Malcolm X tergeletak tak berdaya di lantai. Istrinya, Betty Shabazz, yang sedang duduk di antara hadirin, menjerit histeris melihat suaminya bersimbah darah. Tim medis berusaha menyelamatkan nyawanya, tetapi luka-lukanya terlalu parah. Malcolm X meninggal di tempat. Ia ditembak 21 kali. Setelah kematiannya, banyak spekulasi muncul tentang siapa dalang di balik pembunuhan Malcolm X. Beberapa teori yang berkembang. 1. Nation of Islam. Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa beberapa anggota NOI, terutama dari cabang Harlem, terlibat dalam pembunuhan ini. Beberapa pekan sebelum pembunuhannya, Malcolm menerima ancaman dari pengikut Elijah Muhammad yang menyebutnya sebagai pengkhianat yang harus mati. 2. FBI dan COINTELPRO FBI telah lama memata-matai Malcolm X dan menganggapnya sebagai ancaman besar bagi stabilitas Amerika. Dokumen rahasia FBI yang kemudian dibuka kepada publik menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya untuk menciptakan konflik antara Malcolm X dan NOI. Saat pembunuhan terjadi, beberapa agen FBI dan polisi New York berada di dalam Audubon Ballroom, tetapi tidak bertindak untuk mencegah serangan. 3. CIA dan pemerintah Amerika. Beberapa peneliti percaya bahwa Malcolm X mulai dianggap terlalu berbahaya setelah ia mulai membangun hubungan dengan pemimpin revolusioner di Afrika dan Timur Tengah. Dalam pidatonya sebelum meninggal,
Malcolm X sempat menyatakan bahwa pemerintah Amerika ingin ia mati karena ia mulai membawa kasus hak asasi manusia orang kulit hitam ke tingkat internasional. Meskipun ada banyak teori hingga hari ini, tidak ada jawaban pasti mengenai siapa yang benar-benar merancang pembunuhan Malcolm X. 4. Pemakaman dan warisan Malcolm X. Pada 27 Februari 1995, ribuan orang berkumpul di Harlem untuk mengiringi pemakaman Malcolm X. Para pemimpin dunia, aktivis hak sipil, dan masyarakat biasa datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Meskipun ia telah tiada, warisannya terus hidup. Buku The Autobiography of Malcolm X yang ditulis bersama Alex Haley menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Pidato-pidatonya terus dipelajari dan ide-idenya masih menginspirasi gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Malcolm X pernah berkata, "Saya lebih memilih mati dalam perjuangan untuk keadilan daripada hidup dalam ketakutan dan penindasan." Dan itulah yang terjadi. Ia mati sebagai seorang pejuang, seorang pria yang tidak pernah mundur dari kebenaran yang diyakininya. Bertahun-tahun setelah kematiannya, kasus pembunuhan Malcolm X tetap kontroversial. Pada tahun 2021, dua pria yang sebelumnya dihukum atas pembunuhan Malcolm X, Norman Tree X Butler dan Thomas Liverblin X Johnson, dibebaskan setelah penyelidikan ulang menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah. Namun, meskipun ada pengungkapan baru, keadilan sejati bagi Malcolm X belum sepenuhnya ditegakkan. Identitas dalang sebenarnya masih menjadi misteri, dan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar menginginkan Malcolm X mati masih belum sepenuhnya terjawab. Tetapi satu hal pasti, Malcolm X telah mengubah dunia. Dan meskipun musuh-musuhnya berusaha membungkamnya dengan peluru, kata-katanya tetap abadi.